Apakah diperlihatkannya itu ada yang orang lain juga melihat? Sayangnya punya teman kita ketahuan, kita belum diketahui oleh orang. Tapi kita dengan beraninya cerita ke sana kemari. Ini nggak tahu si fulan begini, si ini begitu dan lain sebagainya. Padahal punya kita lebih gede aibnya. Dia diazab di depan orang-orang yang dicintainya. Di depan bapaknya, di depan ibunya, di depan pasangannya, di depan anak-anaknya, di depan orang banyak, di depan orang-orang yang mungkin mengaguminya la ilaha illallah. Kita di dunia mungkin bisa nutupin aib kita dari istri, dari anak, tapi di akhirat semua kebuka. Memang terkait sama hisab ini kan ada juga yang mengatakan bahwa memang kita benar-benar diperlihatkan satu persatu apa segala macam. Tapi memang apakah diperlihatkannya itu ada yang orang lain juga melihat, dalam artian memang semuanya ditutup dulu satu persatu, setiap detiknya kan ketahuan tuh satu, ya kan? Nah, apa memang semuanya diumpetin juga aib-aib kita? Dua orang manusia, dua golongan manusia. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, "Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang mau menutupi aib saudaranya sesama muslim, Allah akan tutupi aibnya dia nanti pada hari kiamat. Jadi kalau kita tahulah bahwa setiap kita ini punya aib. Kadang kita ketika ada teman atau saudara atau sahabat yang kita kebetulan tahu aibnya, kita dengan enaknya membuka dan menceritakannya kepada orang lain. Yang terkadang kita sendiri punya yang lebih besar dari itu. Sayangnya punya teman kita ketahuan, kita belum diketahui oleh orang. Tapi kita dengan beraninya cerita ke sana kemari. Ini nggak tahu si fulan begini, si ini begitu dan lain sebagainya. Padahal punya kita lebih gede aibnya, gitu kan? Cuman nggak ketahuan orang saja. Nah, orang yang seperti ini akan diekspos aibnya di depan Allah. Orang ini yang lain. Ada dua tadi, yang pertama kan benar secara gamblang dibuka saja. Adapun yang pandai menutupi aib saudaranya, maka Allah akan tutupi aibnya dari orang lain nanti pada hari kiamat. Ini yang pertama. Yang kedua, yaitu orang-orang yang fasik, yang memang dia ini mujahir bil maksiyah, berbuat dosa dan memang diekspos di depan orang banyak. Ya, terang-terangan di media sosial dia jadi tokoh-tokoh maksiat. Ya gitu ya. Bisa jadi entah itu dengan semua maksiat yang dia lakukan, apa itu minum khamar kah, atau berzina kah, atau membuli seseorang, apapun itu bentuknya, ngeprank, ini jangan dikira ngeprank ini bukan dosa ini, ya kan? Dan lain sebagainya, mempermainkan orang lain dan lain sebagainya. Nah, ini hal-hal seperti itu kemudian dia expose di media sosial. Dia anggap itu sebagai hiburan, dia anggap itu sebagai mungkin sebagai jago dan juga mendapatkan follower, mungkin mendapatkan jatah iklan gitu. Betul. Dia mengejar rupiah atau dolar mungkin dari itu, dia anggap itu menyenangkan dan mengasyikkan gitu. Jangan dianggap seperti itu. Tidak ada yang gratis yang kita jalani di kehidupan dunia ini. Mereka yang menontonkan, mempertontonkan kefasikannya karena di dunia memang dia ekspos, maka di akhirat dia ekspos. Tapi lebih mengerikannya begini. Antum lihat waktu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau menjelaskan kenapa ada azab kubur, kenapa ada azab akhirat. Kenapa ada dua? Kenapa demikian? Azab kubur lebih ringan daripada azab akhirat, kata Syekhul Islam Taimiyah. Kenapa lebih ringan? Karena azab kubur itu orang yang diazab di kuburnya sendirian. Maksudnya sendirian itu apa? Tidak ditonton oleh orang lain. Satu-satu. Tidak ditonton oleh orang lain. Tapi azab akhirat, dia diazab di depan orang-orang yang dicintainya. Di depan bapaknya, di depan ibunya, di depan pasangannya, di depan anak-anaknya. Di padang mahsyar tuh udah campur semua. Di depan orang banyak. Di depan orang-orang yang mungkin mengaguminya la ilaha illallah. Kita di dunia mungkin bisa nutupin aib kita dari istri, dari anak, tapi di akhirat semua kebuka. Yauma tublas sarair. Itulah hari semua rahasia tersingkap. Yauma tublas sarair.